Rita kan mengajari mengenai Triune God. Nah, sementara kita tahu ada beberapa paham atau ajaran seperti yang kayak modalisme, yang satu Tuhan dengan tiga manifestasi, terus ada yang subordination, itu hanya percaya bahwa satu Tuhan adalah Allah Bapa, tetapi Yesus itu hanya ciptaan yang Paling tertinggi tinggi. gitu. Tapi Yesus itu bukan Tuhan gitu. Tiga kan yang polytheism, bahwa ada tiga Tuhan tapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Itu mungkin kita bisa memberikan sedikit penjelasan. Nah, di Wahyu 22, 3 sampai 4 sini katakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi di sini jelas bahwa kita tuh akhirnya juga bersatu ya. Echad, jadi seperti pada awalnya manusia diciptakan dengan tripartite ya, dengan tiga bagian tubuh, jiwa, dan roh. Akhirnya kita juga punya tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan sendiri akan kembali ke dalam kita, menyatu dengan kita, dan juga akan ada penghubung antara sorga dan bumi. Jadi bahkan sorga itu akan datang kepada bumi. Jadi menjadi satu lagi, echad gitu ya. Jadi itulah satu kesatuan, karena memang kita diciptakan untuk menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Dia Bapa kita adalah anak-anaknya, dan itulah luar biasanya Tuhan kita. Ini Rit yang tadi mengenai di kitab Wahyu. Nanti kan semuanya itu akan pada akhirnya mereka semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya kan Rit? Mungkin ini pertanyaan pada umumnya orang akan bertanya mengenai apakah orang-orang yang di dalam Tuhan pun semuanya akan menghadap tahta pengadilan Kristus yang sama semuanya manusia nih yang mati yang mati kemudian kan harus semuanya dibangkitkan dan menghadap tata Kristus itu. Oke, Pertanyaannya itu, apakah termasuk orang-orang yang sudah di dalam Yesus, yang sudah terima Tuhan Yesus juga akan diadili juga? Itu oke. pertanyaan itu, Rit. Ya, thank you, Dev. Itu pertanyaan banyak orang ya. Jadi sebetulnya kalau kita orang-orang yang udah di dalam Kristus, kita tidak akan menghadapi penghakiman. Tidak akan ada penghukuman bagi orang-orang yang percaya dalam Kristus kan. Roma 8 ayat 1. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nah, ketika Tuhan Yesus itu akhirnya menghakimi orang yang hidup yang mati, orang yang tidak percaya itu akan mati selama-lamanya dalam neraka. Nah, orang yang percaya, dia akan menghadap tahta Tuhan itu bukan untuk pengadilan. Kita nggak diadili. Tuhan Yesus sudah diadili. Dia sudah mati untuk menanggung semua hukuman kita. Jadi, tapi itu bema dalam bahasa Yunaninya itu artinya menghadap tahta untuk mendapatkan reward sebetulnya. Seperti kayak orang-orang Yunani kalau zaman dulu, mereka kan sering ada games ya atau pertandingan. Nah, itu mereka kan dapat mahkota gitu kan. Mereka dapat reward. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menghadap kata Tuhan, bema itu adalah untuk mendapatkan reward sesuai dengan ya apa yang dilakukan gitu. Ketika kamu misalnya melayani, ya kamu akan dikasih reward gitu. Dan itulah reward untuk orang-orang percaya, tapi bukan untuk penghakiman. Penghakiman itu udah lewat gitu untuk orang-orang percaya. Tuhan Yesus itu udah dihakimi sekali untuk selama-lamanya. Udah cukup, dia bayar lebih dari cukup. Gitu deh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Jadi ini udah jelas, maksudnya memang ini pertanyaan secara umum ya, rata-rata pertanyaan itu. Jadi udah jelas bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus saat kita menghadap tahta Kristus itu bukan untuk diadili, tapi untuk menerima reward ya. Betul. Thank you, Rita. Tuhan itu kan dia adalah roh ya. Dia refer ke kita roh dengan roh. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, Allah Bapa melihat kita kudus karena kita ada di dalam Kristus. Kan dibilang seperti dia mengasihi Kristus, seperti itulah dia mengasihi kita gitu. Nah, apakah Bapa itu akan menghakimi Kristus lagi? Enggak gitu. Dia udah dihakimi di atas kayu salib, itu dia udah bayar gitu. Jadi ketika kita bilang kita akan dihakimi, itu sebenarnya menghina loh kerjaan Kristus. Itu artinya dia
mengecilkan pekerjaan Kristus. Kristus tuh dia waktu dia tanggung, dia udah bayar semuanya. Bahkan dia bayar lebih dari cukup gitu. Bapak itu udah satisfied gitu, marahnya udah lewat gitu. Jadi dia nggak mungkin marah lagi, nggak mungkin kita diadili lagi, nggak mungkin kita dihukum lagi gitu. Itu nggak adil justru kalau kayak begitu gitu. Nah, ketika kita justru percaya, ketika kita bilang itulah penghakiman kita, itulah ganjaran atas dosa kita, Tuhan Yesus sudah tanggung. Ketika itulah Tuhan Yesus itu dimuliakan, ketika itulah Allah Bapa juga dimuliakan. Karena itu artinya pekerjaan dia tuh udah selesai. Pekerjaan dia tuh sempurna gitu loh. Gak ada lagi penghukuman buat kita gitu. Banyak orang yang dibutakan gitu ya, seperti ditutupi gitu. Karena iblis tuh nggak suka dengan orang-orang yang mengerti betapa dalamnya, tingginya, luar biasanya kasih Kristus. Karena begitu kita mengerti itu, disitulah kekuatan kita sebetulnya. Jadi ya itu pilihan masing-masing orang. Mereka mau percaya seperti itu, tapi ketika mereka percaya seperti itu, nggak ada security gitu di dalam hati mereka bahwa ya nanti mereka dihakimi, nanti mereka kena hukuman dan sebagainya. Itu artinya mereka tuh tidak punya betul-betul nggak bisa punya damai sejahtera yang sesungguhnya ketika mereka masih berpikiran mengenai penghukuman. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus itu udah menanggung jauh lebih banyak dibanding dosa-dosa kita gitu. Jadi kalau umpamanya ini nanya aja ya, saya sebagai awam, memang awam sih. Jadi orang-orang yang pernah membunuh, koruptor, bejat, segala macam, lalu tiba-tiba bertobat dengan luar biasa, udah terima aja. Lah itu pembunuh yang di sebelah Tuhan Yesus yang percaya, dia enak banget dong. Dia bahkan nggak minta ampun, nggak restitution ke yang pernah dia bunuh, misalnya itu salib itu kan hukuman paling hebat gitu ya. Biasanya untuk para pembunuh, nggak cuma pencuri, perampok, tapi juga pembunuh gitu. Nah dia ngapain? Dia cuma bilang, Tuhan ingat aku ketika engkau udah berada di Firdaus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan akan bangkit. Ya udah, pada hari ini juga engkau berada bersama-sama aku di Firdaus. Itu enak banget tentu orang tuh. Udah ngebunuh, udah melakukan segala kejahatan, dia ikut lagi sama Tuhan Yesus ke Firdaus gitu. Kita ada contohnya kok gitu kan, kayaknya too good to be true. Tapi ya itulah luar biasanya pekerjaan Kristus gitu. Oke, thank you Ya, Rita. karena kan dibilang karena dosa satu orang semua manusia jadi berdosa. Tapi karena kebenaran satu orang, semua manusia juga bisa hidup dan berkuasa karena Kristus gitu kan. Jadi ya itu sama kayak misal orang belum ngapa-ngapain nih, baru lahir, dia berdosa. Loh, kayaknya nggak adil dong. Kok dia nggak belum ngapa-ngapain kok berdosa? Nah, tapi dibilang lebih benar lagi loh. Mereka yang menerima limpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Nah, sama, enak juga dong. Ya iya, lebih benar lagi malah, lebih hebat lagi. Kuasa penebusan itu lebih hebat dibanding kuasa dosa. Jadi gara-gara Adam berdosa, semua manusia jadi dosa, lebih benar lagi. Kuasa penebusan itu jauh lebih besar dibanding kuasa dosa. Dan Roh Kudus itu selalu memuliakan Kristus, selalu mendorong kita untuk melihat kepada Kristus. Karena ketika kita melihat Kristus, kita akan diubahkan di dalam kemuliaan yang semakin besar gitu, dalam kemuliaan kepada kemuliaan gitu. Yang di dalam final judgment ini benar-benar di paling akhir setelah Great Tribulation, am I correct? Ya. Jadi pertanyaannya si Devita yang di dalam buku kehidupan ini adalah orang-orang yang masih tinggal di bumi, yang masih belum istilahnya percaya atau nggak percaya, ambil atau nggak ambil gitu istilahnya. Benar nggak Rita? Bukan untuk orang-orang yang percaya, benar ya? Betul. Untuk orang-orang yang percaya, kita kan diangkat. Setelah itu nanti kita akan kembali bersama-sama dengan Kristus kan. Nah, dalam masa Great Tribulation itu kan ada juga orang yang bertobat kan. Nah, kemudian setelah itu kan dibuka buku kehidupan. Siapa yang nggak tertulis, ya artinya kan mereka yang nggak percaya, itu akan dimasukkan ke dalam lake of fire kan, lautan api. Heeh. Nah, mereka ini bisa aja orang yang masih hidup tetapi pada saat itu mereka masih nggak percaya, atau orang yang sudah mati yang mereka nggak pernah percaya. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Jadi karena nyawa itu sebetulnya kekal. Manusia kan tubuh, jiwa, dan roh ya. Nah, jiwa itu adalah nyawa. Nyawa orang itu ada di dalam darahnya. Jadi nyawa itu sebetulnya kekal. Jadi orang pun bahkan yang
nggak punya roh, dia akan hidup, nyawanya akan hidup selama-lamanya. Dan nyawa inilah yang akan masuk ke dalam lautan api. Api Gitu. Betul. Bahkan itulah kematian, istilahnya kematian kedua kedua. gitu kan. Kematian pertama yang secara fisik, kematian kedua jiwanya itu dia akan selama-lamanya di dalam lautan api itu gitu. Tapi kita orang-orang yang percaya ya kita nggak akan seperti itu. Kita kan ada di dalam buku kehidupan. Thank you Rita, itu satu. Ada pertanyaan aku satu lagi mengenai iblis Taman Eden. Em, Adam berdosa, tapi artinya dia akan menyerahkan dia punya kekuasaannya kepada iblis. Dan Yap. iblis akhirnya bisa masuk ke dalam tahta Allah. Bagaimana apakah artinya iblis masuk ke dalam tahta ke surga tapi di pelataran saja? Karena satu-satunya jalan itu adalah Kristus, benar yang tahu benar-benar sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau dilihat petaknya itu yang tadi Rita gambarkan, itu ada pelatarannya, kemudian ada yang ruang pertama, kemudian ada tingkat ketiganya yaitu ruang Maha Kudus. Artinya si iblis itu hanya bisa di pelataran aja karena manusia itu sama di luar Taman Eden. Nah, sebetulnya sih kita di Alkitab itu tidak diceritakan secara jelas, tapi kita bisa lihat di kitab Ayub kan. Di kitab Ayub kan Hmm. dikatakan ketika malaikat-malaikat itu datang menghadap Tuhan, iblis juga ikutan menghadap gitu, ya kan? Di situ kita bisa lihat bahwa ini ngapain sih iblis gitu. Ini kan di sorga gitu kan. Karena memang itu adalah sebetulnya tempatnya si Adam. Awalnya kan Hmm. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu untuk di sorga lah istilahnya, di Firdaus lah, di Taman Eden ya, ya mungkin di pelatarannya itu gitu. Tetapi karena dia menyerahkannya, akhirnya si Adamnya diusir, tetapi si iblis itu bisa punya akses, dia bisa masuk ke sorga karena itu tempatnya Adam gitu. Jadi dia kayak bertukar tempat gitu kan. Nah makanya sorga itu harus disucikan karena ada si iblis itu tadinya gitu kan. Nah, tetapi apakah itu di sorga tingkat keberapa gitu kan? Di situ di Ayub sih cuma dibilang bahwa ketika malaikat-malaikat itu menghadap Tuhan. Nah, malaikat itu menghadap Tuhan itu di mana? Apakah di pelatarannya doang? Apakah di ruang kudus? Apakah di ruang maha kudus gitu? Nah, tetapi yang jelas aku percaya sebetulnya si Adam ini juga punya direct akses ke ruang maha kudus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu ketika dia menyucikan, dia membawa darah sampai ke ruang Maha Kudus. Dia bahkan sampai masuk ke ruang Maha Kudus, dia membawa darahnya gitu. Kan dikatakan bahwa semua perkakas itu harus disucikan. Jadi bahkan sampai di Ark of Covenant itu harus disucikan juga. Jadi bahkan ya seperti istilahnya tumpuan kaki Tuhan itu ya harus disucikan juga gitulah istilahnya gitu kan. Jadi ya Hmm. apapun itu tetap harus disucikan. Jadi sorga itu ya akhirnya disucikan semua sama darah Tuhan Yesus gitu kan. Gitu. Tetapi apakah misalnya pada saat itu si iblis itu Iblis. masuknya di sebelah mana nih, heaven yang mana nih? Apakah di sorga ya yang tingkat ke satu, kedua, ketiga gitu ya. Di tingkat ketiga pun kita nggak tahu kan, maksudnya seberapa grandernya, seberapa luar biasanya gitu kan, sampai kepada takhta Tuhan gitu. Ya itulah tempat di mana ya malaikat-malaikat bisa bertemu Tuhan, si iblis itu bisa bertemu juga gitu. Tetapi yang jelas waktu Tuhan Yesus itu membawa darah, dia bahkan membawa darah sampai ke ruang Maha Kudus. Gitu. Dia bahkan menyucikan sampai ke ruang Maha Kudus. Makanya setelah itu Tuhan Yesus sendiri bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit. Jadi akhirnya si iblis itu kan akhirnya jatuh dari langit. Dia nggak bisa lagi, sekarang ini dia nggak bisa lagi ke sorga. Karena sudah disucikan. Hai Rita, aku mau coba tanya nih. Di sini kan Rita kan mengajari mengenai Triune God. Nah, sementara kita tahu ada beberapa paham atau ajaran seperti yang kayak apa modalism, yang satu Tuhan dengan tiga manifestasi, terus ada yang subordination itu hanya percaya bahwa satu Tuhan adalah Allah Bapa, tetapi Yesus itu hanyalah ciptaan yang Paling tertinggi. tinggi. Tapi Yesus itu bukan Tuhan gitu. Nah, terus Holy Spirit itu hanyalah energi dari Tuhan dan bukan merupakan manusia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang polytheism, bahwa ada tiga Tuhan tapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Itu mungkin Rita bisa memberikan sedikit penjelasan. Thank you, Rita. Ajaran-ajaran sesat, dulu kita pernah bahas juga ya sebelumnya. Itu salah satunya, misalnya dikatakan bahwa
Tuhan itu sebetulnya cuma satu, yang modalismenya. Bahwa Allah Bapa itu sebenarnya Allah Anak adalah Allah Roh Kudus, dia juga gitu. Karena mereka tuh sulit ya, pakai akal budi manusia itu nggak bisa berpikiran bahwa tiga tetapi satu. Tetapi kalau kita misalnya lihat manusia, manusia kan juga tiga tetapi satu. Atau misalnya mereka pikir cuma dua pun, itu kan ada jiwanya dan ada tubuhnya kan. Tubuh bisa punya kehendak sendiri, jiwa bisa punya kehendak sendiri. Nah, apakah itu dua? Enggak kan, itu satu gitu. Jadi karena manusia itu nggak bisa berpikiran, nggak bisa mengerti Tuhan. Jadi mereka langsung berpikir enggak itu satu, satu. Tetapi kalau kita lihat bahkan ke bahasa aslinya, itu bahasa yang dipakai adalah echad. Echad itu seperti suami dan istri gitu, keduanya menjadi satu. Kan enggak tunggal kan, ya satunya satu kesatuan gitu. Ya Tuhan juga ya seperti itu. Kita mau coba kayak gimana pun memahami Tuhan, ya nggak akan bisa gitu. Orang studi mengenai badan aja satu nih, studi mengenai tubuh aja, itu ratusan tahun pun nggak akan bisa menguasai semua ilmu mengenai badan. Dari kepala sampai kaki, coba siapa yang bisa menguasai? Itu cuma tubuh doang, terus ada jiwa. Bisa nggak orang mengerti manusia, jiwa manusia betul-betul? Itu manusia loh. Nah, gimana orang mau mengetahui, bikin teori mengenai Tuhan? Ya itu di luar akal budi manusia lah gitu. Tapi yang jelas kita bisa lihat dari ayat-ayat Alkitab bahwa memang kata Trinity itu nggak ada di Alkitab, tetapi konsepnya itu sangat-sangat jelas gitu. Waktu Yesus dibaptis, ya ada dia kan, dia ada yang dibilang dia adalah Firman. Terus ada Roh Allah dalam bentuk burung merpati. Nah, apakah dia itu diri sendiri? Kemudian ada suara dari sorga. Masa dia ngomong sendiri gitu? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kalau misalnya dia satu, bagaimana bisa gitu? Jadi bahkan itu tuh yang nggak bisa, nggak cocok dengan konsep modalisme gitu. Nah, terus ada juga ya konsep yang dibilang Yesus itu bukan Tuhan ya, bahwa ya Tuhan adalah Allah, tapi Tuhan Yesus itu bukan Allah gitu. Karena dia bilang dia ada ciptaan yang tertinggi. Nggak bisa. Dia kan sudah jelas dibilang pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Bagaimana bisa dia ciptaan tertinggi, dia adalah Allah gitu. Udah jelas-jelas ya Theos gitu. Bukan cuman Kurios, tapi dia juga Theos gitu. Jadi ya itu sesat lah. Maksudnya di mainstream Christianity itu dianggap sebagai bidat gitu. Terus apa kalau dibilang juga politeisme atau triteisme, dibilang tiga pribadi tetapi beda-beda gitu, kayak kayak Mormon ya. Mormon itu kan percaya tiga Allah gitu. Tapi kita ini bukan tiga Allah, satu Allah, tapi tiga pribadi gitu. Jadi bukannya tiga Allah gitu. Ini bukan tiga Allah gitu. Jadi ya kita tahu karena selalu dibilang Bapa dan aku adalah satu. Ya tadi kan dibilang satu gitu ya, satu tapi satunya itu echad gitu. Jadi kalau kita lihat itu udah jelas banget sih Trinity gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mencoba menjelaskan dari bidat-bidat itu, ya kita tahulah itu sebenarnya bukan dari Roh Kudus. Dan aku percaya juga itu ada karena ya iblis nggak suka ketika kita mengerti kebenaran itu gitu. Jadi berusaha di distract ya, jadi berusaha dialihkan pandangan. Kita harus berfokus pada ya inilah pekerjaan Bapa dari awal, pekerjaan penciptaan. Itu kita lihat penciptaan itu cuman di kejadian satu dua gitu kan. Abis itu sebenarnya terus berbicara mengenai penebusan gitu. Jadi ya itulah Tuhan mau kita berfokus pada Kristus dan kerjaan yang sudah dia lakukan, karena ya itulah kunci kemenangan kita gitu. Thank Ya you, Allah Rita. sendiri, ya Allah sendiri yang turun dari manusia, karena itu satu-satunya cara buat manusia itu bisa kembali kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Bapa. Bahkan ketika pengertian kami mengenai Engkau jauh dari sempurna, kepercaya Engkau memberikan roh-Mu di dalam kami, dan Engkau senantiasa menuntun kami kepada kebenaran. Dan roh-Mu sendiri yang akan menuntun kami untuk melihat pada Kristus. Dia yang memulai dan dia akan menyelesaikan. Semuanya berbicara mengenai anak-Mu, karena itu adalah satu-satunya jalan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
karena Engkau mau, Engkau rela, Engkau adalah Allah sendiri yang mau menjadi manusia, dan dalam keadaan Engkau menjadi manusia, Engkau mau bahkan merendahkan diri sampai mati dan bahkan mati di kayu salib. Karena itu adalah satu-satunya cara kami untuk diselamatkan, dibenarkan. Engkau sendiri yang menanggung seluruh penghukuman, supaya kami boleh dibenarkan oleh darah Engkau sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada penghukuman bagi kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ajar kami senantiasa, biarlah kami memiliki kerendahan hati, supaya kami tidak bergantung pada kedagingan kami, tidak bergantung pada pengertian kami sendiri, tapi pada pewahyuan yang Kau berikan pada kami, meskipun itu sepertinya too good to be true, terlalu baik untuk menjadi kebenaran, tetapi itulah kebenaran. Kau sendiri yang berkata bahwa inilah kasih itu, bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau yang mengasihi kami dan memberikan anak sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, biar kami terus berjalan di dalam tuntunan Roh-Mu. Kau berkati kami dan seluruh keluarga kami, dimanapun kami berada, tubuh, jiwa, roh kami senantiasa dituntun oleh Roh-Mu, berjalan dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, supaya terang-Mu bercahaya. Kami boleh memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau memberikan pada kami kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan pada kami damai sejahtera Engkau. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketiga korban yang pertama, jadi Olah, Minkah, sama Salamim itu adalah voluntary ya, jadi free will, diberikan tanpa ada spesifik alasan, tapi ya dari pribadi aja. Jadi pribadinya mungkin dia mau menyembah Tuhan gitu ya, mengucap syukur dan sebagainya. Nah kalau dua yang terakhir, jadi Asyam dan Khatat, jadi guilt offering dan sin offering ini, itu adalah compulsory kalau mereka berdosa secara tidak sengaja. Menariknya itu unintentional ya. Karena kalau intentional itu tidak ada korban yang bisa dipersembahkan buat Tuhan. Jadi perlu diingat bahwa korban yang ada di kitab Imamat di Perjanjian Lama pun itu adalah untuk unintentional sin atau dosa yang tidak sengaja gitu ya. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.